Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linur, mahasiswa Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, dalam presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Logistik Sistem SCM sebagai tugas AS dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, FGELT. Baik, case studinya adalah topik Resilient Supply Chain from Shock to Strategic Strength, di mana konteks strateginya PT Krakatau Steel menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan perdagangan Amerika di era Donald Trump yang meningkatkan tarif impor baja dari Tiongkok dan Meksiko. Walaupun Indonesia tidak terdampak langsung, tapi ya rantai pasok baja Asia Pasifik menyebabkan volatilitas harga slab and billet global, penurunan pasokan dari Tiongkok, lonjakan permintaan Asia Tenggara, ketidakpastian permintaan ekspor, tekanan margin dan cash flow industri baja. Krakatau Steel mengalami paradoks strategi utilisasi stabil namun risiko struktural meningkat. Situasi ini menguji apakah resiliensi perusahaan bersifat reaktif atau transformasional. Baik, saya sebagai advisor global sourcing strategi dan upstream diversification fokus di efektivitas diversifikasi sumber bahan baku. Tugasnya adalah yang pertama mengevaluasi ketergantungan terhadap produk Tiongkok, kedua analisis trade-off diversifikasi lawan cost efisiensi, lalu yang ketiga bandingkan multi sourcing dan strategic partnership, yang keempat evaluasi nearshoring dan regional integration. Outputnya strategic sourcing matrix dan recommendation model short term and long term. Baik, yang pertama evaluasi ketergantungan pada produk Tiongkok. Ini mengakibatkan resiko ya. Yang pertama resiko dumping retaliation, itu di mana maksudnya pasar Tiongkok akan membanjiri pasar Asia Tenggara karena produk mereka sudah ditolak oleh Amerika Serikat. Jadi otomatis Tiongkok akan menjual produknya, salah satu sasarannya adalah ke Asia Tenggara. Lalu supply chain disruption, maksudnya adalah apabila kita terus menggunakan produk dari Tiongkok, maka akan ada kerentanan geopolitik dari negara-negara adidaya lainnya, sehingga itu sangat tidak baik untuk iklim bisnis Krakatau Steel. Langkah yang harus diambil adalah yang pertama urgensi proteksi domestik, di mana kita bekerjasama dengan pemerintah membuat aturan baru mengenai anti dumping dan SNI diperketat kembali untuk produk-produk dari Tiongkok. Lalu kebutuhan mendesak untuk diferensiasi, ya ini Krakatau Steel harus merubah kegiatannya, tidak harus perang harga dengan China, tapi harus bertransformasi ke produk bernilai tinggi. Inilah salah satu jalan keluar dari bayang-bayang produk Tiongkok. Yang ketiga, kemandirian rantai pasok. Jadi kita jangan tergantung dengan produk dari China. Jadi harus ada strategi. Satunya adalah dengan nearshoring atau mencari sumber di wilayah terdekat, baik di Indonesia ataupun negara tetangga di Asia Tenggara. Baik, berikutnya ada analisa trade-off dengan target efisiensi cost dan diversifikasi. Untuk efisiensi cost itu ada 3 poin, melalui transformasi digital, pastinya dengan membeli produk-produk lokal Indonesia. Kita punya tambang, jadi kita budidayakan tambang yang terdekat di Indonesia agar hasil lebih bagus. Lalu optimalisasi operasional digital. Jadi ini memanfaatkan teknologi safety smart factory untuk memantau konsumsi energi dan pemeliharaan mesin secara real time. Yang ketiga, restruktur utang dan likuiditas. Karena kita BUMN, maka kita bisa minta bantuan kepada Danantara untuk menyiapkan neraca keuangan agar bunga pinjaman tidak lagi menjadi beban biaya untuk Krakatau Steel. Lalu untuk diversifikasinya adalah kita harus bergerak ke high value product. Yang pertama, produk hilirisasi strategis. Ini kita ubah strateginya dari memproduksi baja konstruksi berubah menjadi produk-produk otomotif atau pipa migas dan alutsista. Diversifikasi pasarnya mencapai target dengan pasar Asia Tenggara, Asia Timur, dan Timur Tengah. Target produksi strategisnya 20% harus ditingkatkan selama tahun 2026 untuk mengimbangi tekanan harga dari negara Cina. Strategi menghadapi Trump 2 ini, Krakatau Steel merubah ancaman menjadi belum domestik, yaitu yang pertama membuat benteng pasar domestik, yang kedua capturing domestic demand.
Berikutnya kebijakan antara multi-sourcing dan strategi partnership. Ya, baik, untuk kebijakan multi-sourcing ini akan dilakukan sebagai tindakan strategis tapi bukan bersifat taktis karena ada dua kelebihannya. Yang pertama, diversifikasi resiko, lalu yang kedua, daya tawar harga. Diversifikasi resiko ini maksudnya jika salah satu negara pemasok kita itu mengalami hambatan, maka kita masih punya backupnya. Jadi tetap bisa beroperasi. Lalu yang kedua, daya tawar harga, karena kita banyak multi sourcing, jadi harga itu akan kompetitif karena banyaknya vendor-vendor yang bisa memberikan biji besinya kepada Krakatau Steel. Kekurangannya memang kualitasnya akan tidak konsisten karena masing-masing negara kualitasnya itu berbeda-beda. Jadi ada kemungkinan di satu negara tertentu akan tidak baik secara kualitas. Lalu logistiknya yang rumit, maksudnya itu karena negaranya yang bermacam-macam, lebih dari satu, maka kesulitan logistik pun bermacam-macam juga. Bisa jadi karena adanya resiko alam seperti angin topan dan juga lainnya yang bisa menghambat seperti force major lainnya. Lalu untuk strategic partnership ini harus diambil, kita bisa membangun hubungan jangka panjang dengan pihak tertentu seperti dengan pemerintah, BUMN lainnya, atau pemain global seperti POSCO. Kelebihannya pasti kepastian pasokan dan pasar karena kita sudah membuat strategi partnership. Sudah pasti kepastian pasok itu dan terjamin, dan untuk pasarnya pun sudah bisa diraih karena barang-barang produksi kita tetap terjaga. Lalu transfer teknologi seperti POSCO memiliki teknologi yang sudah sangat baik, itu bisa diimplementasikan di Krakatau Steel. Lalu proteksi bersama ini bisa dengan menjalin kemitraan strategis terhadap pemerintah, bisa mendorong kebijakan anti dumping. Ya, untuk kekurangannya ada ketergantungan tinggi karena kita sudah bekerja sama, pasti kalau misalkan mereka ada kesulitan akan berdampak juga kepada Krakatau Steel. Lalu kurang fleksibel karena kita sudah kontrak panjang, apabila harga bahan baku biji besi itu turun, kita tidak bisa merubah harga sefleksibel mungkin karena sudah terikat kontrak. Lalu kebijakan nearshoring dan regional integration. Nah, ini nearshoring berfungsi sebagai sistem pertahanan, kalau regional integration sebagai sistem penyerangan. Jadi keduanya harus digabungkan agar tidak bergantung pada pasar mereka yang tertutup tarif, melainkan membangun ekosistem baja yang mandiri di kawasan Asia Tenggara. Untuk nearshoring sendiri dengan cara memindahkan rantai pasok lebih dekat, dengan hasilnya pengurangan biaya logistik, kecepatan respon, dan mitigasi risiko geopolitik. Risiko yang dihadapi kemungkinan dari nearshoring ini, kapasitas pemasok di wilayah terdekat mungkin terbatas atau lebih mahal dibandingkan dengan pemasok global berskala besar, karena memang kalau kita ambil yang nearshoring belum tentu harganya bisa bersaing dengan Cina ya, karena Cina itu secara harga sudah disupport oleh pemerintahnya sendiri sudah dapat subsidi. Lalu regional integration, kita akan menjadi pemain kunci di ASEAN, akan menguatkan kerjasama ekonomi dalam satu kawasan atau ASEAN untuk menciptakan pasar yang terintegrasi. Jadi bisa dengan pemanfaatan SCP dan A3 ini bagus karena barang ekspor kita yang diterima oleh negara pengimpor seperti Thailand dan Vietnam itu bisa mendapatkan pembebasan atau pengurangan bea masuknya di negara penerima. Lalu benteng terhadap anti dumping. Lalu ada kolaborasi manufaktur. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai penyedia bahan baku utama untuk pusat otomotif di Thailand dan industri elektronik di Vietnam. Strategic sourcing matrix-nya ada 4 seperti dengan teorinya. Yang pertama ada leverage items, ya, itu ada e-auction dan competitive bidding. Ya, berarti ini ada kegiatan lelang bidding ya untuk mendapatkan supplier. Jadi kita dengan online mengundang para supplier, jadi bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Lalu ada konsolidasi volume, itu menyatukan kebutuhan di anak perusahaan yang memiliki daya tawar lebih jauh dan lebih kuat di hadapan vendor. Lalu ada substitusi pemasok, jadi kita secara rutin mengevaluasi pemasok untuk memastikan mendapatkan harga pasar terbaik tanpa tergantung pada satu pemasok saja. Lalu yang kedua, matrix yang kedua, strategic item, itu kita bisa dengan joint venture dan aliansi, kita bisa
investasi bersama atau kontrak jangka panjang dengan negara pemasok biji besi seperti Brazil, Australia, dan Vietnam. Lalu hilirisasi bersama mitra membuat kerjasama global dengan POSCO, itu dengan batas teknologi produksinya itu bekas masuk hilirisasi bersama mitra. Yang ketiga, perencanaan kontingensi, menyusun skema logistik alternatif jika pelayaran utama terganggu oleh konflik geopolitik. Lalu matriks yang ketiga, non-critical items, kita adakan sistem e-procurement, itu otomatisan proses pembelian barang secara rutin seperti ATK atau seragam melalui katalog digital. Lalu vendor manage inventory, ya kita menyewa gudang ke vendor agar inventory kita tidak terlalu besar sehingga bisa menghemat ruang gudang. Penyederhanaan vendor, jadi vendor-vendor yang kecil itu digabungkan, kita pilih vendor yang lebih besar agar semua kebutuhan yang dari vendor kecil ini bisa terpenuhi oleh vendor-vendor yang besar, jadi satu kebutuhannya. Lalu matriks yang terakhir ada bottleneck item, ada stockpile management, meningkatkan level safety stock, standarisasi spek, kita seperti mengubah spek mesin seperti SNI yang Indonesia ke negara-negara yang kerjasama dengan Krakatau Steel. Lalu vendor development dengan nearshoring, kita develop manufaktur vendor kita untuk memproduksi suku cadang yang selama ini mungkin yang diimpor dari China, jadi kita alihkan ke yang ada di Indonesia atau negara terdekat. Lalu rekomendasi modelnya ada jangka panjang, taktikal sampai dengan 12 bulan, dan jangka pendek taktikal 12 bulan, dan jangka panjangnya atau transformasional dengan jangka waktu 5 tahun. Prioritas pertamanya untuk jangka pendek stabilisasi likuiditas, yang kedua proteksi pasar domestik, yang ketiga survival mode. Lalu jangka panjang prioritas utamanya pertumbuhan margin, kemandirian industri, dan kepemimpinan pasar. Jadi targetnya adalah menjadi pemain baja nomor 1 di kawasan ASEAN. Lalu pola sourcing-nya untuk jangka pendek bisa dengan 3 cara: agile multi sourcing, mencari vendor berlaku termurah; price war mitigation, menekan biaya input; nearshoring taktis, mengoptimalkan pasokan dari tambang lokal yang sudah ada. Lalu untuk pola sourcing jangka panjang dengan strategic alliance, memperdalam kerjasama teknologi dengan POSCO; vertical integration, memiliki atau menguasai rantai pasok dari hulu hingga hilir; R&D kolaboratif, mengembangkan material baru khusus untuk industri masa depan seperti electric vehicle atau green energy. Untuk target pasar jangka pendeknya, kita punya proyek ASN dan IKN, kita kunci penjualannya pada proyek infrastruktur pemerintah. Lalu kedua, retail domestik, memperkuat distribusi pengembang properti lokal. Yang ketiga, ekspor oportunistik, mencari celah pasar di negara yang tidak menerapkan proteksi kuat seperti Amerika. Lalu target pasar untuk jangka panjangnya supply chain ASEAN, ya kita pemasok utama di negara ASEAN. Yang kedua, high end manufaktur, masuk ke pasar pipa migas internasional dan industri alutsista. Lalu yang ketiga, green steel market, menjangkau pasar premium yang memasarkan produk rendah emisi karbon. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.